Pelindung tampan. Lanjut lagi. Semoga sahabat terhibur dengan cerita yang kami bagikan. Bagi pendatang baru jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. 875-876. Ada keributan di aula. Bab 875. Wow. Ada keributan di aula. Tidak mungkin. Putra Paman Sen. Semua orang di aula menunjukkan ekspresi yang luar biasa, termasuk Yi Tianfeng tadi, terkejut. Apa, kamu adalah putra dari murid kedua? Tepat di depan aula, Yi Xuan, yang telah lama terdiam, tidak bisa duduk diam. Dia segera keluar dari kursi, dan matanya menyala. Di mata Lenden Sen, punggung Yi Xuan memberinya ilusi yang luar biasa tinggi. Aura pembangkit tenaga listrik di dunia maya, hanya satu sosok dapat membuat orang tak terlupakan. Junior adalah putra Sen Changhai, kata Lenden Sen segera. Hahaha, bagus. Tentu saja, dia terlihat seperti saudara lelaki keduanya dengan 7 poin, jadi seharusnya tidak ada keraguan. Yi Xuan tertawa, dan wajahnya jelas terkejut. Generasi muda telah melihat leluhur, Lenden Sen membungkuk sebelum membungkuk. Bangun, karena kamu adalah putra murid kedua, kamu tidak perlu menganggapku sebagai orang luar, panggil saja aku Paman Xuan. Yi Xuan tidak tahu kapan dia tiba di depan Lenden Sen dan membantunya berdiri. Lenden Sen adalah junior pertama yang menerima perawatan ini di depan Yi Xuan. Oke, Paman Xuan. Meskipun dia dan Yi Xuan diperkirakan berusia beberapa ratus tahun, Yi Xuan mengatakan hal itu, dan Lenden Sen tidak lagi munafik. Mata Yi Xuan menunjukkan sedikit apresiasi, Lenden Sen masih sangat muda, budidayanya telah menembus ranah, jika dia bisa diolah, masa depannya tidak akan terbatas. Lenden Sen dengan bersemangat bertanya, Paman Xuan, di mana ayahku? Sayang sekali bahwa saudara laki-laki kedua belum kembali dari perjalanan, dan dia tidak ada dalam keluarga sekarang. Tapi tidak perlu khawatir tentang keponakan. Saudara laki-laki kedua harus kembali ke rumah Yi dalam beberapa hari. Kemudian kalian berdua ayah dan anak akan saling mengenal satu sama lain. Yi Xuan menepuk bahu Lenden Sen, dan berkata dengan bangga. Melihat ekspresi kegembiraan Yi Xuan, kasih sayang Lenden Sen terhadap leluhur keluarga Yi ini meningkat pesat, tampaknya hubungan antara ayahnya dan Yi Xuan sangat ironis. Ini benar-benar acara yang membahagiakan, Yi Tianfeng juga bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Ya, kami bahkan tidak tahu bahwa Paman Sen memiliki seorang putra. Semua orang di aula mulai berbicara secara lisan, dan banyak anggota keluarga Yi mulai berbicara dengan antusias dengan Lenden Sen. Keponakan Lenden Sen, berapa umurmu? Di mana kamu berlatih tahun ini? Tanya Yi Tianfeng. Keponakan saya berusia 23 tahun ini, dan telah berlatih di dunia Outland sebelumnya, jawab Lenden Sen sambil tersenyum. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang di aula tercengang. Pada usia 23, bukankah itu sebanding dengan jenius tak tertandingi dari tubuh naga Yin dari keluarga Ouyang? Seperti yang diharapkan menjadi putra Paman Sen, bakat seperti ini luar biasa. Tidak, dunia luar. Bukankah itu tempat tandus dengan udara yang sangat tipis, dapatkah kamu berkultivasi ke dunia nyata? Ekspresi orang-orang terkejut, itu luar biasa, dan beberapa penatua bahkan menyatakan keraguan. Keponakan Lenden Sen memang berusia 23 tahun. Saudara laki-laki kedua juga menyebutkan ini kepada saya sebelumnya. Merupakan berkah bagi saudara laki-laki kedua untuk memiliki putra yang berbakat. Yi Xuan tersenyum. Lenden Sen berkata dengan rendah hati, Paman Xuan memujinya, keponakan saya hanya beruntung. Orang tua dari semua orang tua Irak juga lebih senang di mata mereka ketika mereka melihat Lenden Sen. Orang muda seperti itu akan memiliki kultivasi dunia, bakatnya melawan langit, dan dia tidak sombong atau tidak sabar, dan temperamennya tenang. Ini semacam bakat. Paman Xuan, dan para penatua, keponakanku memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadamu, kata Lenden Sen segera. Keponakan, kamu tidak harus begitu lembut. Kita bukan orang luar. Mari kita bicarakan saja. Yi Xuan tersenyum. Lenden Sen mengangguk dan menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Termasuk berita bahwa Ibu Qi diburu oleh Istana Kebahagiaan, dan pengalaman mereka melarikan diri. Namun, mengingat dia baru saja tiba,
Lebih baik berhati-hati, dan Landen Sen tidak menceritakan kisah anak panah dan ibu naga. Apa yang terjadi? Ekspresi Yisuan tiba-tiba menjadi suram. Istana kebahagiaan begitu menipu. Ya, bagaimana mungkin ada seni bela diri yang tak tahu malu? Semua orang tua Irak menunjukkan kemarahan dan memarahi satu demi satu. Yi Cuksue membungkuk dan berkata, "Kakek, terima kasih kepada penyelamatan saudara Sen dan senior Hua di sepanjang jalan, Sister Luoxue dan saya dapat kembali ke rumah Yi tanpa insiden. Kalau tidak, kami akan dibawa pergi oleh orang-orang dari Istana Surga." Aku belum menanyakan gadis ini. Mata Yi Xuan jatuh pada Selin Hua. Selin Hua segera menggenggam tinjunya dan berkata, "Junior Selin Hua, aku telah bertemu leluhur keluarga Yi." Yi Xuan sedikit mengangguk dan berkata, "Karena kamu dikejar oleh Istana Kebahagiaan, kamu mungkin juga tinggal di rumah Yi untuk membuatmu tetap aman." "Terima kasih leluhur," Selin Hua berkata dengan gembira. "Paman Tianfeng, itu. Sister Cuksue dan Sister Luoxue tinggal di dunia karena suatu alasan. Mari kita lupakan itu." Landen Sen menggaruk kepalanya dan berkata. Yi Tianfeng mengangguk, lalu memandang Yi Cuksue dan Yun Luoxue dengan mata serius, "Demi keponakan Landen Sen memohon kepadamu, aku akan mengampunimu sekali." "Terima kasih keponakan Sen Xian." "Terima kasih, saudara Sen." Kedua wanita itu berteriak serempak. "Tidak apa-apa," Landen Sen melambaikan tangannya lagi dan lagi. Etiket keluarga besar ini benar-benar membuatnya agak tak tertahankan. Menjelang tengah hari, keluarga Yi mengadakan jamuan untuk memperkenalkan Landen Sen kepada semua anak-anak keluarga. Semua orang tahu nama Landen Sen dan tahu bahwa pihak lain adalah putra paman kedua. Perjamuannya sangat meriah, dan banyak pria dan wanita muda menunjuk Landen Sen. Fitur wajah Landen Sen tampan, punggungnya seperti pedang, dan sikapnya luar biasa. Seperti yang diharapkan, Sen Changhai dan Sen Changhai adalah ayah dan anak, mereka hampir diukir dari cetakan yang sama. Melihat ketampanan Landen Sen, mata sekelompok gadis kecil cerah. Sangat tampan. Ya, ini sangat mirip dengan aura paman kedua. Aku dengar dia masih ahli transformasi, gadis ini harus mengejarnya. Namun, masih ada beberapa anak keluarga yang tidak patuh yang memecat Landen Sen. Terutama Landen Sen, pendatang baru yang baru saja muncul, dapat diterima oleh leluhur Yi Xuan dengan standar yang tinggi, yang membuat beberapa anak keluarga Yi yang biasanya sombong merasa sedikit tidak seimbang. Saudara Yi Fei, putra paman kedua ini juga merupakan basis kultivasi dari tahap transformasi, pihak lain masih sangat muda, tampaknya Anda akan kewalahan di masa depan. Seorang wuwu muda berkata kepada seorang pemuda berwajah dingin di meja perjamuan. Apa yang bisa dimiliki oleh para praktisi seni bela diri yang keluar dari tempat-tempat sekuler? Kultivasi yang cepat mungkin tidak harus kuat. Pandangan jijik melintas di mata pemuda yang dingin itu. Orang yang berbicara adalah tuan pertama dari generasi muda keluarga Yi Fei. Yi Fei baru berusia 40 tahun dan dia telah berkultivasi ke tahap awal transformasi. Dia adalah generasi arogansi, seorang jenius langka dalam keluarga Yi selama ratusan tahun. Dia muda dan tampan. Itu benar, Seven Injury Fist dari Bruder Yi Fei akan segera dikalikan. Bagaimana mungkin bocah lelaki bernama Landen Sen itu menjadi lawan dari kakak senior? Seni bela diri yang keluar dari dunia sekuler, aku takut mereka semua latihan sampah, kan? Murid muda lainnya kata hehe. Saudara Yi Fei, dua klan Gunung Sumi akan segera bergabung dengan seni bela diri, dan Landen Sen ini mungkin akan berpartisipasi. Anda hanya dapat mengambil kesempatan untuk menghilangkan semangatnya. Kata Wu Xiu yang lain. Itulah yang saya maksudkan. Tidak peduli seberapa baik leluhur memperlakukannya, anak bernama Landen Sen bukan Yi, saya akan membiarkan dia tahu ini. Yi Fei berkata dengan jijik. Bab 876 Martial Arts. Pulau Bunga Persik. Di aula besar Istana Malcolm, semua tingkat tinggi Istana Malcolm berkumpul bersama, selain Lurulong, dua tetua kerajaan virtual Istana Bliss juga hadir. Suasana di aula tampak sangat khusyuk. Ekspresi Lurulong menjadi sangat suram ketika dia mendengar berita dari murid di bawah ini. Menurut laporan sebelumnya dari mata-mata, elang pelacak mengejar batas keluarga Yi di Gunung Sumi, menunjukkan bahwa Landen Sen telah disembunyikan dalam keluarga Yi. Wajah Lurulong terpelintir,
dan dia berteriak keras, "Menurut perintahku, Istana Kebahagiaan akan dirilis besok, dan memimpin 10.000 murid untuk menyerang keluarga Yi di Gunung Sumi." Begitu suara itu jatuh, semua orang di aula terkejut. "Istana Master, apakah lebih baik untuk membahas masalah ini?" The Elder Void Realm di kursi di atas aula berkerut. "Ya, keluarga Yi sangat kuat, belum lagi bahwa Dragon Tooth Dart masih di tangan lawan. Jika kita menyerang dengan gegabah, sangat mungkin kita akan menderita." Penatua lain di tahap awal ranah maya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan. "Tidak perlu mengatakan lebih, kursi ini ditentukan. Tidak perlu berperang, kursi ini hanya ingin memaksa keluarga Yi untuk menyerahkan Wang Balaozi dan menantu Long Yadar," kata Lurulong dengan ekspresi muram. "Ini." Kedua tetua dari dunia maya menatapku dan aku melihatmu, ekspresi mereka ragu-ragu. Lurulong melambaikan tangannya dan berkata, "Bahkan jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Yi Xuan dari keluarga Yi, dia bukan keluarga Yi. Keluarga Yi tidak akan mengambil risiko perang dengan surga-surga kita dan melindungi artefak suci dan transformasi." Bocah awal. Kata-kata sudah mencapai tingkat ini, dan dua tetua ranah virtual tidak punya pilihan selain setuju. Pada hari yang sama, Istana Kebahagiaan menyiapkan lebih dari 20 kapal ombak skala besar, dan 10.000 murid telah siap, meninggalkan Pulau Bunga Persik dengan momentum besar dan memulai perang salib. Pulau Bunga Persik berada sangat jauh dari Pulau Sumeru. Dibutuhkan sekitar 10 hari bagi kapal ombak untuk berlayar, dan orang-orang dari Istana Bliss belum menyerang Pulau Sumeru dengan begitu cepat. Tetapi badai datang. Landen Sen tinggal di rumah Yi. Keluarga Yi memperlakukannya dengan sangat baik, terutama Yi Xuan dan Yi Tianfeng, yang tidak memiliki penatua, yang membuat Landen Sen sedikit tersanjung, dan kerenggangan di antara mereka menghilang banyak. Di gunung belakang, hijau subur, dinaungi oleh pepohonan hijau, ada sebuah rumah kecil di hutan yang indah. Ini adalah kediaman yang diatur oleh keluarga Yi untuk Landen Sen. Selin Hua juga tinggal di rumah Yi, tetapi jauh dari gunung belakang. Di kabin, Landen Sen duduk bersila di atas futon, membuka matanya dan menghela napas busuk. Tidak keluar selama beberapa hari, Landen Sen telah bermeditasi. Di puncak Gunung Sumi, kesegarannya sangat kuat, dan kecepatan kultivasi Landen Sen tidak lambat, tapi dia masih sedikit tidak puas. Landen Sen memutuskan untuk menunggu kembalinya ayahnya untuk menemukan bahan pil lotus darah dan menemukan cara untuk menerobos tahap tengah transformasi. "Saya tidak tahu kapan ayah saya akan kembali." Meskipun tidak tergesa-gesa, Landen Sen tidak bisa tidak cemas memikirkan mengenali ayah kandungnya. Benar-benar gelisah, Landen Sen membuka pintu rumah dan berkeliaran di sekitar gunung belakang. Di sore hari, matahari menyilaukan, dan pemandangan di sini luar biasa, dengan aroma burung dan bunga, air terjun dan mata air, dan sekelompok bangau yang terbang ke langit, benar-benar terasa seperti negeri dongeng di bumi. Dari waktu ke waktu, embusan angin bertiup dari puncak di gunung belakang, seolah-olah seseorang sedang berlatih seni bela diri di atasnya. Landen Sen sedikit penasaran, menunjukkan pekerjaan ringan, dan memanjat gunung. Ketika Anda mencapai puncak, jari-jarinya tidak terlalu besar, Anda dapat melihat ujungnya sekilas, dan ada beberapa pohon cemara yang tinggi dan beberapa tebing batu berbagai bentuk di sekitarnya. Saya melihat Ibu Qi, yang mengenakan gaun putih, sedang berlatih, dan posturnya tampak seperti telapak tangan kepingan salju. "Saudari Cuksue, apakah Anda berlatih di sini?" Landen Sen berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. "Ah, Kakak Sen." Yi Cuksue segera menggenggam tangannya, dengan sedikit kejang di wajahnya, dan berkata, "Maaf, aku membuatmu tertawa." Landen Sen menggaruk kepalanya, "Aku memotongmu." "Tidak, tidak, aku tidak suka pergi ke bidang seni bela diri, jadi aku datang ke sini," kata Ibu Qi lembut. Karena keindahan alamnya, penampilan Ibu Qi di bidang seni bela diri akan menimbulkan sensasi dan menarik sejumlah besar murid laki-laki. Di rumah Yi, Ibu Qi seperti seorang dewi, dan ada banyak orang yang naksir padanya. "Paman Tianfeng tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi sebelumnya, kan?" Landen Sen dengan santai menemukan sebuah topik. Ibu Qi menggelengkan kepalanya, "Kesalahannya adalah afirmatif. Tetapi ayah saya tidak menyalahkan saya karena saya pergi ke dunia, dia pikir saya terlalu malas dalam berlatih." Kedua ras itu bisa segera bela diri,
dan ayah saya meminta saya dan Luo Sui untuk mendapatkan peringkat yang bagus, jadi saya hanya datang ke sini untuk berlatih seni bela diri. Dua klan yang mampu seni bela diri. Apa itu? Tanya Landen Sen penasaran. Ini adalah acara yang hebat mirip dengan pertemuan pertempuran yang diselenggarakan bersama oleh keluarga Sumerui dan keluarga Zhao, setiap 3 tahun sekali, dan dalam 1 bulan, itu akan dimulai, Ibu Qi menjelaskan. Sister Cuksue, apakah Anda ingin berpartisipasi juga? Landen Sen bertanya lagi. Tentu saja, semua murid dari generasi muda keluarga Yi kita dan keluarga Zhao akan berpartisipasi. Mereka yang berusia lebih muda dari 50 tahun adalah milik para murid muda, kata Ibu Qi. Landen Sen mengerutkan kening, semua murid harus berpartisipasi. Bisakah saya berpartisipasi? Landen Sen buru-buru bertanya. Ayahnya sepadan dengan saudara-saudara Yi Xuan, dan dia sebenarnya setengah murid keluarga Yi. Ibu Qi tersenyum dan berkata, tentu saja itu mungkin. Kakek mungkin ingin Anda berpartisipasi. Meskipun keluarga Yi kami mendominasi seni bela diri sebelumnya dari 2 ras, kekuatan keluarga Zhao yang baru dipromosikan menjadi lebih kuat dan lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir. Anda hampir bisa menekan keluarga Yi. Jika saudara Sen bisa bertarung untuk keluarga Yi, kakek pasti akan sangat bahagia. Ternyata menjadi seperti ini, sepertinya sangat menarik. Mata Landen Sen berbinar, yang bisa dianggap sebagai pengalaman. Setelah mengobrol sebentar, Yi Cuksue terus berlatih Snow Palm. Landen Sen kebetulan mahir dalam teknik ini, dan omong-omong, dia menunjukkan bahwa lebih dari cukup untuk menunjuk Ibu Qi dengan basis kultivasinya dari bidang transformasi, dan Ibu Qi juga merasa bahwa dia telah mendapat banyak manfaat. Hampir di malam hari Yi Cuksue berhenti berlatih. Saat matahari terbenam, mereka berdua duduk di belakang batu besar, dan Ibu Qi beristirahat. Terima kasih, Saudara Sen atas bimbinganmu, kata Ibu Qi penuh rasa terima kasih. Ini hal kecil, Sister Cuksue, bakat Anda sendiri bagus, Landen Sen tersenyum. Tidak peduli seberapa bagusnya kamu, Brother Sen. Yi Cuksue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kecakapannya tidak bisa dikatakan baik, mungkin di tengah keluarga. Alasan utamanya adalah saya sedikit malas dalam latihan. Tepat saat matahari terbenam, kilau cahaya matahari terbenam menutupi lautan awan di puncak Gunung Sumi dengan lapisan emas. Itu indah. Landen Sen tidak bisa menahan nafas. Sungguh pemandangan yang langka, hampir tidak mungkin untuk melihat pemandangan magis di dunia duni, seperti berada di negeri dongeng. Ibu Qi berkata dengan lembut, aku biasanya datang ke sini untuk melihat pemandangan ketika aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Saudari Cuksue, apakah kamu sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang? Tanya Landen Sen. Yi Cuksue buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Tidak. Aku sedang senang berada di sini bersama Brother Sen. Begitu dia selesai berbicara, Yi Cuksue menyadari bahwa dia telah mengucapkan kata-kata malu, wajahnya memerah, dan di bawah matahari terbenam, dia secantik begonia yang cerah. Yi Cuksue tenang dan santai, dan Landen Sen hanya tersenyum, tidak malu untuk mengatakan apapun. Dia memiliki rasa memiliki dan tidak ingin terlibat dengan wanita lain lagi. Segera, ada gerakan dari belakang, dan suara itu sepertinya pria dan wanita. Saudaraku, pemandangan di sini sangat indah. Hehe, kakak, aku mencari tempat yang bagus, kan? Dua suara mencapai Landen Sen dan Yi Cuksue. Batu di mana Landen Sen dan Yi Cuksue bersandar sangat tinggi dan cukup besar untuk menutupi tubuh mereka. Saudari junior, sama sekali tidak ada yang akan melihat di sini, mari kita mulai, kata pria itu. Wanita itu memberi, suaranya terdengar sedikit malu. Tidak ada yang melihatnya. Apa yang kedua ini lakukan dengan licik? Ibu Qi dan Landen Sen sedikit penasaran, jadi mereka membalikkan batu secara kebetulan, dan diam-diam melirik ke belakang. Saya melihat pria dan wanita membuka pakaian dan membuka pakaian, lepas landas sepenuhnya, dan segera memeluk mereka dengan kaki manual. Sialan. Mata Landen Sen hampir jatuh. Bukankah ini terlalu terbuka untuk pria dan wanita? Apakah mereka benar-benar bermain pertempuran lapangan?